Halo, ya balik lagi dengan saya Widi Sasongko di Manchester United Fan Forum Indonesia. 150 hari Erik ten Hag as a manager. Let's review it. Check this out. Yes people, what is going on? Ya, balik lagi dengan saya Widi Sasongko. Ya, memang pertandingan Manchester United sejak melawan Arsenal sudah nggak ada lagi ya sampai dengan awal Oktober, dan kita akan langsung bertemu dengan Manchester City. Ya, sang rival tetangga, tapi kita nggak bicarain itu. Ya, karena nggak ada pertandingan, maka saya akan bahas terkait bagaimana Erik ten Hag setelah 150 hari in charge sebagai manajer di Manchester United. Ya, akan ada 3 poin yang ingin saya bahas. Yang pertama terkait transfer pemain jelas, kemudian Ten Hag football, dan juga yang ketiga player development. Let's jump to it. Ya, kita mulai dari poin yang pertama terkait transfer pemain. Kita ketahui Erik ten Hag menginginkan beberapa nama seperti Darwin Núñez, Jurrien Timber, Frenkie de Jong, Lisandro Martinez, Anthony. Tapi ya yang dapat hanya 2 ya, Anthony dan Lisandro Martinez. Sedangkan sisanya Erik ten Hag tidak mendapatkan ya. Ya memang untuk rebuild Manchester United dia butuh pemain-pemain yang dia ketahui karakternya. Dan ya, it was very limited karena kita ketahui scouting dari tim Manchester United ini sudah sejak lama tidak melakukan sesuatu hal yang oke ya. Karena tugas dari scout itu ya, scout bertugas untuk mencari pemain-pemain yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pelatih. Dan ya balik lagi kalau kita bahas transfer pemain, ya kita sangat kehilangan sosok Ralf Rangnick. Ya, definitely Ralf Rangnick ini tahu market, tahu pemain apa yang harus dibeli, cara bermainnya kayak apa. Nah, bayangin aja kalau Rangnick masih ada di MU dan pelatihnya Erik ten Hag, tentu saja negosiasi akan jadi sangat mudah karena ya definitely Ralf Rangnick tahu apa yang harus dibeli untuk mensupport sang pelatih dalam melakukan rebuild Manchester United. Ya, kita ketahui Ralf Rangnick di bursa transfer Januari sebelum dia menjabat sebagai Director of Football, dia diberikan jabatan sebagai pelatih interim ya, caretaker Manchester United, dan dia definitely butuh pemain dan dia sudah menawarkan beberapa list pemain seperti Julian Alvarez yang sekarang pindah ke Manchester City dan doing well. Dia juga mention Luis Diaz dan dibeli sama Liverpool. Dia juga mention yang namanya Darwin Núñez, bahkan Dusan Vlahovic ya yang join sama Juventus. Nah, ini tidak dituruti oleh Glazers. Gue bingung sama Glazers ini. Karena kalau kita membeli pemain di musim dingin, kita akan punya peluang yang oke mengarungi sisa musim, bahkan kita bisa finish di 4 besar dan bahkan bisa challenge untuk title juara di MU ya. Tapi it wasn't happen. Dan ini memang semua kesalahan ada di Glazers dan juga Richard Arnold dan John Murtough. Karena kita ketahui Glazers ini suka ngambil dividen di bulan-bulan Januari ya. Mereka dengan sengaja tidak mau berbisnis di musim dingin ya, transfer musim dingin. Karena menurut mereka ya summer aja lah kita transfernya, beli-beli pemain ya, dan itu sebuah kesalahan yang besar. Karena kalau kita ingin rebuild Manchester United, kita akan butuh setiap jendela transfer ya. Setiap jendela transfer, tidak hanya jendela transfer musim panas, tapi juga musim dingin kita harus beli at least 1-2 pemain. Sedangkan di summer kita bisa spend lebih. Dan ini jelas taktik
transfer pemain ini dipengaruhi oleh keputusan dari Glazers family dan ya gue tetap Glazers out ya, gue nggak setuju. Dan Ralf Rangnick ternyata memang benar. Dan ya akhirnya apa yang didapatkan oleh Erik ten Hag, ya memang ada beberapa nama-nama beken ya, seperti Casemiro, Anthony, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, Tyrell Malacia, dan terakhir ya nggak terlalu keren sih, Martin Dubravka. Tapi semuanya itu overpay, ya, overpaid. MU membeli pemain dengan harga yang tidak wajar karena ya bayangin aja di summer transfer kita ngejar Frankie De Jong dari awal sampai akhir tanpa merekrut pemain-pemain yang lain. Karena kita ketahui kita nggak cuma butuh central midfielder ya, kita butuh back, kita butuh kiper, kita butuh striker, bahkan winger kanan berkaki kidal untuk menggantikan Mason Greenwood yang sedang dalam proses pengadilan ya. Apakah dia bersalah atau tidak itu masih proses, dan ya definitely ya Glazers ini menjengkelkan sekali, tidak cepat ya. Karena ketika Lisandro Martinez ditawarkan dengan harga 40, kita malah dapat dia harga 60. Itu udah kelebihan 20, men. Udah kelebihan 20 juta. Kita beli Anthony juga tadinya ditawarin harga 50 60, kita belinya 85 sampai 90. Itu udah wow. Dari dua pemain itu aja kita harusnya bisa save 40 juta dengan sangat mudah, dan kita bisa membeli pemain. Ya, entah kita bisa beli Dumfries untuk bek kanan untuk men-challenge Diogo Dalot. Tapi itu tidak terjadi, dan ini kesalahan yang berulang dan berulang. Dan Erik ten Hag ketika jeda internasional ini, pertandingan juga Crystal Palace dan juga Leeds ditunda, dia melakukan pembicaraan dengan keluarga Glazers bahwa dia ingin push mereka untuk beli pemain di Januari. Entah siapa opsi yang akan dipilih, yang jelas saya dengar MU butuh penjaga gawang lagi ya. Karena ya mungkin Dubravka statusnya hanya loan, tidak akan ada kepikiran untuk mempermanenkan dia, dan David De Gea kontraknya juga akan berakhir dalam 1 tahun ke depan. Dan it definitely need more resources ya di posisi goalkeeper. Karena kita harus cari goalkeeper yang usianya masih muda, mau jadi cadangannya De Gea selama 1 atau 2 musim ke depan. Ya, saya kira kalau dari segi transfer pemain, Erik ten Hag ini sebenarnya tahu apa yang dia mau, tapi balik lagi Glazers dan juga Richard Arnold, John Murtough ini kelamaan, men. Ibaratnya lu punya peluang untuk berbisnis di siang hari, dia maunya ya malam aja lah, jangan siang hari. Ya dicaplok orang lain lah bisnis lo, kesempatan untuk cuan gitu loh. It's simple, simple like that, oke? Gua tetap nggak tahu harus komentar apa terkait Glazers ini. Transfer pemainnya bapuk. Ya memang kita spend lebih banyak ya. Kalau di data statistik selama 10 tahun terakhir MU belanja paling banyak di antara klub. Tetapi ketika lu datang ke pusat latihan Carrington, ya mana 1 miliar pounds itu, mana orang-orangnya? Definitely orang-orang yang dibeli itu dengan harga yang overpay semua ya. Ya, gue nggak habis pikir ya, strategi macam ini berulang dan Erik ten Hag ingin di Januari tahun 2023 harus beli pemain, tetapi pemain yang tepat. Karena apa? Ada momen Piala Dunia, di mana Piala Dunia ini kita bisa scouting dengan mudah pemain-pemain yang oke di selama turnamen itu, ya definitely bisa di probing untuk bergabung dengan program projectnya Erik ten Hag untuk rebuilding Manchester United ya. Dan ya kalau saya menilai transfer pemain Erik ten Hag cukup baik, cuma tidak didukung oleh Dirtek dan juga ownernya. Ya, it's a shame, tetapi gue appreciate Erik ten Hag mau berbuat sesuatu yang lebih dengan cara mempush ya, mengkomunikasikan ide-ide dia, dan mungkin dia berkata ya gimana gue mau rebuild tim ini kalau kamu nggak ngasih gue uang, how can I do that ya. Oke. Poin kedua, Ten Hag football, oke. Ten Hag football ini seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya, dia suka mengendalikan permainan dengan high ball possessions ya. High defensive line-nya juga tinggi, possession-nya juga ada di area lawan ya, create banyak chances, tidak hanya crossing.
shooting ya, tiki taka juga, through ball, semua itu Ten Hag football, total football. Ya, tapi dengan pemain dari warisannya, mungkin masih ada warisannya Jose Mourinho dan juga masih banyak sekali warisannya dari Ole Gunnar Solskjaer, di mana Ole suka sekali dengan pemain model counter attack ya. Dan definitely ketahuan banget Ole ini miskin taktik ya, karena ketika dia beli Sancho dia nggak tahu harus bagaimana, karena Sancho ini speednya juga nggak kenceng-kenceng amat men, nggak kenceng-kenceng amat. Dia lebih cocok bermain possession football, pergerakan sepak bola yang dibangun dari bawah kaki ke kaki, memainkan kombinasi ya, one touch through ball dan shooting placing. Itu yang disuka oleh orang-orang pemain seperti Jadon Sancho ya. Terbukti oleh nggak tahu mesti diapain dan Sancho jadi cadangan. Gila, pemain mahal-mahal lo jadiin cadangan. He didn't know what kind of player that he wanted. Okay, definitely Ole Gunnar Solskjaer memang ya, gue appreciate ya dengan Ole Gunnar Solskjaer. Dia legenda klub, dia orang yang baik, semua mencintai Ole, tetapi dari sisi kepelatihan dia masih nilainya sangat kurang ya, karena pelatih itu beda dengan nice guy, PE teacher ya, beda dengan guru-guru olahraga. Ya, dan tactical game yang tidak sesuai ini harus diadaptasikan oleh Erik ten Hag, harus dikombinasi dengan masih kebiasaan pemain-pemain warisan Ole ini bermain counter. Ya, kalau kita lihat McTominay itu dia paling satu game itu hanya passing sekitar 20 20 kali. Sisanya dia cuman marking, defending, dan definitely it doesn't work like that kalau kamu main dengan permainan yang possession football. Ya, dari lini tengah aja passingnya kurang ya untuk dari Scott McTominay. Dan juga Diogo Dalot itu kelihatan banget di musim-musim lalu tidak nyaman pegang bola. Bruno Fernandes itu sangat terburu-buru sekali untuk memberikan Hollywood pass ya, kadang nemu, kadang oke, kadang enggak. Dan Erik ten Hag akhirnya harus menyesuaikan tactical game dia untuk bermain lebih mix ya. Kadang dia counter, ketika counter nggak berhasil harus cepat-cepat ngepres supaya bola bisa direbut kembali dan bermain di area lawan. Karena itu strategi yang dijalankan oleh Erik ten Hag, dia harus modifikasi. Karena ya sesuai pepatah ya, pelatih yang baik itu tidak hanya memaksakan sistemnya, tetapi dia harus melihat pemain yang ada dan memberikan kombinasi terkait tactical game ya. Kemampuan pemain seperti apa disesuaikan dengan ide atau cara bermain dari sang pelatih itu. Tidak bisa diterapkan 100% ya kalau masih peninggalannya masih ada seperti Scott McTominay, Fred yang warisannya Jose Mourinho, kemudian juga Marcus Rashford yang ya suka dengan lari, kecepatan, Anthony Elanga, bahkan Luke Shaw ya dan Harry Maguire itu nggak cocok untuk highline defense karena mereka mundurnya telat. Ya, tactical game yang berusaha dipaksakan di 2 pertandingan awal di Premier League itu gagal total men, melawan Brighton dan juga Brentford. Ya, gue seperti ngelihat ya preseason kemarin kok bagus ya. Ya, preseason lawannya nggak bagus-bagus amat ya. Tetapi ya paling Liverpool ya, tapi Liverpool itu pun juga sedang dalam kondisi menurun ya, sama kayak Juventus. Tapi ketika melawan Brighton, kita dihajar 2-1 dan gol dari Brighton dari MU itu pun dari bunuh diri pemain Brighton. Kemudian di Brentford kita dibantai 4-0 di babak pertama dan MU tidak bisa bikin gol di babak kedua. Ya, karena Erik ten Hag waktu itu memaksakan skema permainan dia Ten Hag football high defensive line. Tetapi ya defense-nya, midfielder-nya definitely didn't work ya. Kalau harus ada dengan Maguire, Lindelof, Luke Shaw, apalagi ditambah David De Gea. David De Gea ya dia kiper yang bagus untuk menghentikan shooting ya ke arah dia, tetapi untuk bermain
sebagai sweeper mengatur bola dari kedalaman, ya De Gea definitely tidak nyaman dengan hal itu. Ya, tactical game ini sudah saya nilai dia bukan cukup ya, sudah sangat baik ya karena dari 2 pertandingan awal Ten Hag bisa mempraktekkan tactical mix dari dia, sehingga bisa mendapatkan hasil melawan Liverpool, Southampton, Leicester, Arsenal, dan ya kurang beruntung aja lawan Real Sociedad karena wasitnya bapuknya. Shit referee, oke. Dan ya di Sheriff kita menang mudah tanpa perlu bersusah payah kalau menurut gua. Karena ya Ten Hag sudah menemukan ritmenya dan seleksi pemainnya juga udah bagus. Kemudian dari Ten Hag Football saya juga amati terkait man management ya. Gimana dia berani mencadangkan Ronaldo, berani mencadangkan sang kapten yang lambat itu Harry Maguire, berani mencadangkan Luke Shaw. Ya memang Luke Shaw cedera, Lindelof juga cedera, Aaron Wan-Bissaka ya nggak bisa diharapin. Tapi man management dari Erik ten Hag ini sangat bagus. Ketika lu cedera lu nggak dipaksain. Dia akan memaksimalkan squad yang lain. Ya, dan dia selalu memberitahukan apa yang harus dilakukan setiap dia memegang bola, setiap pemain memegang bola harus bagaimana, harus hadap kemana, harus passing kemana, kontrol pakai kaki apa, itu semua diatur oleh Erik ten Hag. Dan ini luar biasa man management karena pemain tidak dipaksakan bermain ketika dia cedera, seperti pernyataan dari Anthony Martial dan juga kasus Marcus Rashford setelah operasi bahu, dia tetap dipaksakan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk bermain. Dan hasilnya ya definitely it worse ya. Kemudian dari Ten Hag Football selain man management dia juga punya disiplin ya. Dia menerapkan disiplin yang sangat tinggi. Itu kelihatan ketika kalah melawan Brentford ya. Erik ten Hag ini menginstruksikan pemainnya untuk berlari lebih jauh karena statistik berbicara MU berlari lebih sedikit daripada tim tuan rumah Brentford. Dan ya Ten Hag tidak hanya nyuruh pemain MU untuk lari saja ya, tapi Erik ten Hag juga mendampingi mereka untuk berlari. Dan ini karakter pelatih yang cukup bertanggung jawab ya kalau menurut gua ya. Dia menghukum timnya tetapi dia juga menghukum dirinya sendiri. Ayo kita harus belajar berlari lebih lebih banyak kilometer yang harus kita tempuh. Oke. Baik, poinnya ketiga adalah player development. Ya, warisan-warisan dari Ole Gunnar Solskjaer ini alhamdulillah ada yang berhasil di-develop. Yang pertama of course Marcus Rashford, di mana dia berfungsi sebagai striker nomor 9. Jelas dia ada progres meskipun gol-golnya, gol lawan Liverpool, gol lawan Arsenal itu pergerakan dia dari sisi kiri masuk ke tengah. Tetapi tetap bikin golnya di tengah kan. Jadi gue tetap berharap Marcus Rashford memiliki perkembangan yang bisa diteruskan week in week out ya. Memang risikonya kalau bermain seperti itu ya Rashford rentan cedera, rentan cepet capek ya. Ini itu terjadi pada Rashford kemarin, dia cedera muscle injury, menyusul Anthony Martial juga baru main 45 menit, mungkin pre-season dia udah kecapean ya dengan cara bermain Ten Hag yang frontline pressing ya. Dan ya itu memang menyita tenaga buat striker karena ya menurut gua striker kalau harus pressing dari depan tuh bagus, tetapi ketika lu kehabisan tenaga, gimana lu bisa shooting dengan akurasi tinggi ya kalau lu udah capek gitu. Oke. Ya, tidak hanya Rashford ya, kita bisa melihat Dalot yang baru, bahkan Scott McTominay ya. Dia tadinya hanya pegang passing sekitar 20 passing ke bawah. Sekarang dia statistiknya sudah lebih baik ya. Dia bisa passing hingga 30 passing per pertandingan setelah kalah melawan Brighton dan Brentford. Ini sesuatu yang positif ya buat McTominay karena ingat kalau lu main jelek di situ ada Casemiro yang siap menggantikan Scott McTominay. Ya bahkan Casemiro yang main sebentar aja setengah jam paling nggak sampai 45 menit nggak sampai itu dia passingnya lebih banyak daripada McTominay. Ya definitely McTominay ini masih saya pandang masih bisa berkembang. Dari sisi defensif dia sudah sangat baik, dia bisa heading, bisa pressing, tinggal ketenangan dalam membawa bola, oke? Dan juga visi bermain ya, itu masih perlu ditingkatkan.
Kita juga melihat bagaimana Martial yang hancur di tahun lalu, 2 tahun yang lalu dan tahun lalu ikut Sevilla juga nggak ada hasil. Tiba-tiba di preseason dan pertandingan berapa menit melawan Liverpool, dia berkontribusi sangat besar. Dan ini jelas development dari man manajemen Erik ten Hag berhasil ya. Kemudian nama terakhir yaitu Jadon Sancho. Ya, akhirnya ada pelatih yang bisa memanfaatkan cara bermain Jadon Sancho. Dan dia tipikal pemain yang tidak terburu-buru, ambil momen, gocek kanan kiri sedikit, dan finishingnya tajam, lurus, mendatar. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait 150 hari kepemimpinan dari Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United. Oke, kita akan bahas lagi di video saya berikutnya terkait topik-topik yang lain dari Manchester United. So stay tune dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng untuk menerima notifikasi video-video saya yang terbaru, dan juga jangan lupa tekan tombol like ya, like dan tulis komentar Anda. Oke? Apapun komentar Anda akan coba saya jawab dengan bijak. Oke. Ya, itu dulu saya Widi Sasongko undur diri. Thank you for watching. Salam sepak bola.